Saya kira yang dilakukan oleh, Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP sudah tersiar luas di tengah-tengah masyarakat bahwa KPRP ini udah bekerja, 3 bulan persis seperti yang ditentukan oleh presiden, kemudian, 2 bulan sesudah selesai kemarin, kira-kira 3 hari yang lalu sudah diterima oleh presiden. Tidak ada kontroversi atau persoalan, eee, isinya ketika kita sampaikan ke presiden karena secara umum presiden dapat menerima dan tentu mendiskusikan lebih dulu. Eee, Menarik yang presiden mengajak kita diskusi dari, butir-butir yang kami sampaikan yang dari 3.000 halaman itu diringkas menjadi 6 topik besar, gitu oleh presiden dibahas satu persatu sampai mencapai pengertian yang sama Eee, tentang apa yang dimaksud oleh, rekomendasi itu. Eee, Secara umum bisa disebutkan bahwa pokok garapan komisi reformasi ini adalah menyangkut 3 hal besar. Pertama, masalah struktural, itu menyangkut kedudukan Polri di dalam struktur pemerintahan. Yang kedua tentang pemilihan Kapolri, yang ketiga tentang kedudukan Kompolnas. Yang mendapat perhatian publik adalah dan kontroversinya cukup besar, apakah, Polri itu akan di bawah presiden atau diletakkan di bawah kementerian atau bukan di bawah melainkan diberi teman, counterpart gitu seperti, Kemhan untuk TNI. Itu perdebatannya panjang, sampai pada akhirnya memang kita tidak mengusulkan perubahan. Karena dianggap itu tidak menjadi masalah selama ini. Kalau Polri ada masalah itu bukan karena dia, di bawah presiden tidak ada menterinya, itu persoalan yang tidak ada hubungannya. Oleh sebab itu kita tidak merekomendasikan. Apalagi kalau kami menyimak, masukan-masukan misalnya dari warga Polri. Kalau ke Polri itu sebenarnya kan diam-diam ada 2, ada yang sangat mendukung agar segera dilakukan reformasi, dan ada yang sangat mendukung, ya seperti sekarang ini aja sudah baik gitu. Tetapi dari keduanya yang mendukung maupun tidak mendukung itu mempunyai sikap yang sama bahwa kedudukan, Polri sebagai institusi itu tetap seperti sekarang, langsung kepada presiden. Dan kita juga memang tidak melihat, kalau digeser apakah menjadi lebih baik atau menjadi jawaban gitu. Yang kedua tentang pemilihan Kapolri memang itu agak rame di masyarakat maupun juga diskusi dengan presiden, gitu. Apakah Kapolri itu dipilih oleh DPR apa tidak? Presiden ya punya kecenderungan ya biarlah dipilih DPR, biar masyarakat tahu, ikut menilai gitu, dan, calon Kapolrinya juga lebih berkualitas gitu. Nah, ya kita setuju aja karena memang di tim kalau urusan ini memang, ada 2 kelompok, satu bilang ya keluarkanlah dari DPR biar langsung hak prerogatif presiden, gitu. Tetapi ada yang bilang, ya DPR dong biar checks and balancesnya jalan gitu. Nah, presiden juga cenderung, ya sudah dipilih DPR saja gitu. Tapi kita juga menyampaikan waktu itu, saya menyampaikan juga, "Pak, kalau dipilih DPR ya monggo saja itu silahkan." Tetapi selama ini pemilihan oleh DPR itu, terus terang banyak transaksi politiknya, dan itu saya kira diakui juga di dalam tim oleh pihak Polri gitu. Kami terlalu banyak majikan sebenarnya kan gitu, meskipun ketika di DPR bilangnya beda, tapi kalau di dalam tim loh kami lebih senang loh kalau, di presiden karena kalau kami ini, eee, lewat DPR, ya meskipun diam-diam ada yang nitip anggota DPR lah agar anaknya masuk Akpol, saudaranya masuk Akpol, ini dijadikan Kapolda, ini dijadikan Kapolres, ini dipindah ke sana ke situ. Titipan sangat banyak, tapi okelah, itu mungkin bisa diperbaiki ke depannya melalui perbaikan-perbaikan. Lalu untuk itu maka ada keputusan lain di bidang struktural itu, Kompolnas yang tadinya
kata Pak Karni itu memang hampir tidak ada fungsinya menurut pengalaman Bang Karni selama 2 periode jadi anggota Kompolnas, artinya tidak bisa maksimal lah gitu. Kita juga melihatnya begitu dari laporan-laporan masyarakat juga sama. Ini harus diperbaiki sehingga karena Kapolri tetap dipilih melalui DPR dan kedudukan Polri eh, langsung di bawah Presiden, maka Kompolnas diangkat, disejajarkan kedudukannya meskipun namanya bukan kementerian, tetapi khusus di bidang pengawasan, tidak masuk ke manajerial. Di mana Kompolnas ini menjadi pengawas eksternal yang lebih kuat, yang anggota-anggotanya nanti dirombak. Nanti unsur-unsur masyarakat masuk di situ, mantan pimpinan Polri bisa masuk di situ, mantan advokat masuk di situ, dan tokoh-tokoh melalui seleksi terbuka gitu. Nah, itu yang menyangkut struktural. Lalu yang instrumental banyak, Bang Karni. Keputusan di bidang struktural seperti itu juga menuntut dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Polri, terutama menyangkut kedudukan Kompolnas yang selama ini terkesan memang lebih merupakan bawahan Polri, meskipun tidak sebenarnya. Tetapi terkesan itu, lalu ini akan direvisi pasal tersebut yang nanti isinya akan menyatakan bahwa Kompolnas itu lembaga pengawas eksternal yang dibiayai oleh APBN, terlepas dari struktur Polri dan mempunyai hak-hak tertentu yang lebih kuat. Misalnya memeriksa dan memutus kasus-kasus etika tertentu yang tidak selesai-selesai di tingkat Polri, itu lalu Kompolnas bisa masuk tentu saja bersama dengan Polri nanti dalam prakteknya. Itu revisi undang-undang. Lalu ada daftar 24 peraturan Kapolri, Perkap namanya. Lalu ada 8 peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Perpol, itu harus dibuat dan sudah ada daftarnya. Itu menyangkut hal-hal apa? Menyangkut SDM, menyangkut pelayanan masyarakat, menyangkut penegakan hukum, menyangkut logistik, dan menyangkut soal pendidikan. Yang juga banyak disinggung, dan itu sebabnya menyebabkan laporan menjadi sangat tebal, masalah kultural yang dalam situasi sekarang yang aktual istilahnya ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah gitu. Karena di situ secara kultural itu menyangkut perilaku, itu ada sikap hedonis, militeristik, backing-backingan, kasus perjudian, narkoba, korupsi dan lain-lain itu tercantum di dalam laporan Komisi Reformasi ini gitu. Nah, itu menyangkut perilaku. Oleh sebab itu masalah kulturalnya itu dibagi dua. Satu menyangkut paradigma supaya kembali ke tribrata, di mana nanti akan menampilkan sosok Polri sebagai institusi itu yang protagonis. Protagonis itu artinya menjadi bintang idola masyarakat gitu. Seperti pemain utama di dalam sebuah film-film drama maupun di dalam film-film action itu ada protagonisnya tentunya. Nah, yang selama ini dirasakan laporan masyarakat, polisi itu justru menjadi antagonis, banyak menjadi musuh masyarakat. Besok harus menjadi polisi yang demokratis, humanis dan sebagainya. Itu paradigmanya. Sedangkan perilakunya menyangkut hal-hal itu tadi, sehingga harus disiapkan berbagai instrumen yang kemarin oleh Presiden disepakati gitu, dikatakan oke, kita minta Mabes Polri, Kapolri untuk melaksanakan semua rekomendasi ini secara bertahap sampai tahun 2029. Nah, itu hasil pertemuan kami dengan Presiden kemarin. Dan memang waktu itu diskusinya dengan Presiden tidak kita duga. Kira-kira ketika kami datang tuh mungkin dipanggil, mana laporannya, nanti saya pelajari dulu kira-kira lalu bubar. Tapi dengan Presiden diskusi langsung tuh sampai 2,5 jam.
Bukan hanya presiden yang bicara, kita juga bisa saling nyeletuk bersama-sama gitu, dalam suasana yang diskusi, seperti di kampus, seperti di seminar dan sebagainya. Nah itu Bang Karni, informasi, eee, dari saya yang ikut di dalam tim, saya tahu memang tidak semua bisa memenuhi harapan masyarakat. Misalnya kenapa, ini yang banyak kan di medsos, kenapa tidak sekaligus diusulkan, apa namanya, pembatasan masa jabatan Polri, pemberhentian Kapolri dan sebagainya. Nah, kita katakan kalau pemberhentian Polri itu kan bukan wewenang tim reformasi ya, gitu. Kan ada yang agak pemberhentian atau juga bahwa, komisi tidak akan berani mengusulkan pemberhentian atau pemecatan Kapolri. Ya memang sudah kita duga juga bahwa ada orang yang berkata begitu, karena tidak tahu bahwa itu bukan wewenang komisi. Komisi kan tidak boleh bicara hal yang begitu, itu hak prerogatifnya, presiden. Tapi itu ekspresi aja dari, kekecewaan dari masyarakat yang niscaya ada, pastilah.